Deret kesaksian ayah David di sidang Mario Dandi. Itu terus kemudian obrolan mereka, karena pada dengar juga kan. Sebentar, obrolan mereka Para pelaku ini, terdakwa ini. Iya. Obrolan ini ya. Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek. Iya. Obrolan ini saudara juga dapat info dari saksi. Dari saksi Iya. ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak Dari Pak Rudi dan Pak Bu Rudi, Natali, ya. Ya, sama Bu Natalia. Iya. Sama siapa tadi saudara? Rustam, iya. Apa yang disampaikan? Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban. Sebentar ya, saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudi, Ya. dari Natalia itu lewat telepon. Ketemu setelah kan mereka intens jenguk ya ke rumah sakit. Saya Iya. itu ya sampaikan ya Pak. Iya. Terus tadi saudara tanggapan saudara tadi kan apa? Ya, saya menganggap ini ada yang goblok-goblokin logika kita sebagai orang waras gitu. Dari rangkaian tadi saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya lawan, bahkan sampai ke Polres Jaksel yang Kapolresnya sampai klarifikasi 2 kali press conference tentang pemukulan yang awalnya hanya 2 kali kalau saya nggak salah dengar, kemudian direvisi karena ada video yang viral. Saudara melihat video viral itu? Enggak. Oh, enggak. Saya dapat informasi. Sampai sekarang juga nggak pernah lihat. Ini bukan basa-basi Pak, tapi memang dari awal kita sudah ikut mendoakan Pak, supaya anak kita David, anak Bapak David itu semakin hari semakin membaik ya Pak ya, supaya dia inilah apa yang dulu kembali ke semula lah Pak. Saya tahu bapaknya Shen beberapa kali ke rumah sakit juga menyampaikan itu, mendoakan. Tapi Shen juga yang manas-manasin Dendi buat mukulin David kan. Ya, ini Dia juga yang bikin ambil video juga kan. Ya. Iya kan? Jadi Pak, saya nggak paham minta maaf apa. ya, ini Pak Yonatan. Saya tadi setuju dengan Bapak bilang bahwa Bapak mengawal sidang ini supaya tidak ada yang menjek-injek logika kan. Ya, jadi saya ikutin itu Pak, karena kita juga tim kuasa hukum juga mengawal itu Pak. Iya. Ya, jadi Itu saya apresiasi. ya, jadi kami di sini memang mewakili Shen itu bukan berarti menafikan apa yang sudah terjadi ya Pak. Jadi kita hanya mencoba menggali fakta-fakta, terutama peran kepada Shen Pak. Jadi mohon izin tadi itu bukan basa-basi, tapi kalau nanti pertanyaan saya. Kalau perannya di minutasi sudah jelas terlibat. Ya, Ini saudara penasihat hukum langsung aja bertanya. Iya. Langsung sebentar. saksi Penasihat hukum, saya Nathan, ya Pak. langsung saja. Jadi memang menurut saya bukan melihat siapa orang tuanya, bukan, kami murni menolong karena emang dia harus ditolong secara penderitaan sakitnya, dan secara hukum emang kami akan bela walaupun nggak peduli siapa orang tuanya gitu. Jonathan Latumahina selaku ayah dari Kristalino David Ozora menyampaikan sejumlah keterangan dan pernyataan dalam kapasitas sebagai saksi di sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Selasa 13/6 dengan menghadirkan Mario Dandi secara langsung. CNNindonesia.com merangkum sejumlah kesaksian dan pernyataan yang disampaikan oleh Jonathan. Jonathan menyebutkan anaknya David Ozora sempat mengalami kejang-kejang setelah dianiaya oleh Mario Dandi Satrio pada 20 Februari 2023 lalu. Ia menyebut darah keluar dari telinga dan mulut David. Pas saya lihat David kondisinya ternyata jauh lebih parah dari yang saya bayangkan, ucap Jonathan.
Telinga berdarah, telinga kanan yang mulia, kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti diseret gitu karena full di pipi setelah kanan. Jonathan menambahkan, selama 3 hari David disebut oleh Jonathan mengalami kejang-kejang dalam frekuensi tertentu. Kejangnya adalah dia rebah begini, posisinya terus jeda beberapa waktu dia kejang-kejang yang mulia, imbu Jonathan. Jonathan mengatakan bahwa plat mobil yang dikendarai oleh Mario Dandi pada 20 Februari 2023 berubah usai peristiwa tindak penganiayaan terhadap anaknya. Ia mengaku mendapatkan informasi valid itu dari saudara sekaligus pelapor Rustam Atala. Jonathan mengatakan kala itu Rustam memotret mobil Rubicon berplat nomor B120 dan milik Mario Dandi dengan latar belakang Polsek Pesanggerahan sekitar pukul 14.00 pada 21 Februari 2023. Kemudian mobil itu hilang yang mulia, mobil itu tidak ada di tempat. Rustam cerita ke saya, tanya ke polisi di sini katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi, kata Jonathan. Saya marah apakah polsek ini sedemikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku, ujar Jonathan. Anehnya apa, pas dibalik plat nomornya berubah, sambungnya. Melalui pesan WhatsApp, Jonathan menyebut ancaman itu mulai dari penembakan hingga penggerahan brimob. Mengancam itu saya tahu setelah saya buka handphonenya David. Yang mulia, sebelumnya saya tidak pernah, David nggak pernah cerita, kata Jonathan. Jonathan menyebutkan banyak percakapan di ponsel David yang sudah dihapus. Namun ia mengaku sempat mengambil gambar beberapa percakapan antara David dan Mario Dandi. Ancamannya hukuman parah. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan menelpon brimob, akan menyelesaikan David, ungkap Jonathan.